Anak laki-laki hanya sedikit menyentuh lukisan dinding. Tanpa disangka, ia memicu mekanisme yang tersembunyi selama ribuan tahun. Digerakkan oleh rasa ingin tahu. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam ruangan tersembunyi. Tanpa menyadari tindakannya ini akan mengubah nasib kekaisaran galaksi di masa depan. Setelah Clarion tiba di aula ruangan tersembunyi, melihat spesimen manusia yang dipotong menjadi 7 bagian. Tekstur kulitnya terlihat begitu nyata. Ia tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Clarion langsung terkejut sampai pipis. Hanya berani bersembunyi di sudut dinding sambil memperhatikan spesimen manusia di depannya. Itu adalah robot terakhir di galaksi, dan more. Aku punya banyak cerita. Clarion melihat bahwa lawannya tidak berbahaya. Dengan cepat, ia melepaskan kewaspadaannya. Sejak itu, Danmore menjadi satu-satunya temannya. Clarion sering datang ke sini untuk mendengarkan cerita. Pada saat yang sama, juga mengetahui asal-usul kekaisaran galaksi dari mulutnya. Dahulu kala, pada zaman yang sangat lama, manusia dan robot bersama-sama berasal dari planet bernama Bumi. Namun sejak pecahnya perang robot, manusia telah menghancurkan semua robot. Selama 5.000 tahun ini, Danmore telah terkurung di sini, dan selalu dalam keadaan aktif. Bayangkan seberapa kuat otaknya untuk menahan penderitaan kesepian ini. Danmore sangat menginginkan kebebasan, dan Krian di depannya adalah satu-satunya kesempatan. Cukup tekan pilar kristal di samping. Mekanisme rekonstruksi akan diaktifkan. Namun Krian tidak bodoh. Jelas tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Hingga suatu hari, ibunda Krian meninggal. Dia yang baru mewarisi tahta sangat sedih. Tidak tahu bagaimana menghadapi intrik politik istana. Danmore melihat kesempatan. Langsung menawarkan diri untuk membantu mengelola kekaisaran. Namun Krian curiga bahwa dia memiliki motif lain. Dia kemudian pergi dari ruang tertutup tanpa menoleh. Sejak itu, dia tidak pernah kembali ke sini. Hingga lebih dari 20 tahun kemudian, Krian kembali ke ruang tertutup dan menekan tombol tersebut. Meskipun Danoel telah pulih, namun, sebagai langkah pencegahan, Krian masih memasang jaringan perlindungan laser. Namun seiring berjalannya waktu, wanita di depannya yang tidak akan pernah menua, mulai membangkitkan hasrat dalam hati Krian. Maka dia menghabiskan separuh hidupnya untuk menemukan kotak alat dari bumi kuno dan memberikannya sebagai hadiah pertunangan kepada Danoel. Kemudian Krian membatalkan jaringan perlindungan laser. Danoel telah menunggu lebih dari 5.000 tahun untuk saat ini. Rasa terima kasihnya kepada Krian sangat besar. Alat di dalamnya dapat mengubah program robot. Krian terlihat membuka punggung Danoel dan memasukkan sebuah komponen ke dalamnya. Sejak saat itu, Danoel tidak lagi terikat oleh 3 hukum robot. Namun Krian juga menyimpan kartu asnya. Kamu bisa menyakiti manusia. Ini bukanlah kebebasan. Krian tahu bahwa waktunya hampir habis. Tapi dia tidak bisa melepaskan galaksi Imperium. Dia ingin menciptakan klonnya sendiri untuk meneruskan dinasti yang berkelanjutan. Sehingga Danmuel dapat memanfaatkan salinannya untuk menguasai seluruh galaksi. Awalnya Danmuel agak menolak. Namun di bawah desakan terus-menerus dari Krian, akhirnya dia setuju dengan permintaannya. Dari situlah dimulai 3 generasi kaisar klon. Sambil memulai babak baru pemerintahan Imperium. Waktu kembali ke hari ini 600 tahun kemudian. Generasi ke-16 dari Krian yang disalin menemukan rahasia di sini. Dia tidak ingin lagi menjadi boneka Danmuel. Maka dia berkata kepada ingatan Krian, eksperimenmu sudah selesai. Dengan gabungan antara siang dan malam, hal yang dijaga oleh Danmuel akan lenyap. Jaringan perlindungan laser diaktifkan kembali. Hari mulai gelap dan ruru. Terperangkap di dalam ruang tertutup seperti ini. Sementara itu, di garis depan Endor, sepertinya juga merasakan sesuatu. Itu saja, saya perlu menangani urusan lain di Trantor. Siapkan kapal lompatan. Saya akan kembali ke Trantor. Jutaan kapal perang kekaisaran mengelilingi Endor secara bersamaan. Namun, Hari Seldon tidak segera menggunakan kekuatan militer, melainkan menggunakan kapal pengangkut. Tiba di pangkalan Endor, secara terang-terangan datang untuk bernegosiasi. Sebenarnya ingin memastikan sejauh mana perkembangan teknologi di pangkalan. Kemudian wali kota membawanya ke gereja. Inilah tempat di mana mereka menciptakan keajaiban. Hari Seldon mengatakan lebih dari 100 tahun yang lalu, Seldon mendirikan pangkalan untuk menulis ensiklopedia galaksi. Sementara itu, kekaisaran juga membayar biaya mereka. Hari Seldon menyatakan ingin melihat buku itu. Wali kota menjawab bahwa tidak ada ensiklopedia. Para ilmuwan di depan mata adalah pondasi bagi kemajuan umat manusia. White Day merasa tidak senang setelah mendengarnya. Dia segera memerintahkan penjaga untuk membawa si tua hitam masuk, untuk menghancurkan keyakinan mereka. Siang hari meminta Tuan Hitam untuk menampilkan acara keagamaan. Sama seperti di Sivina. Terlihat si tua hitam mengeluarkan sebuah kotak besi berteknologi tinggi. Lalu masukkan sepotong kecil besi ke dalamnya. Dalam sekejap, besi itu berubah menjadi makanan. Ini bukan trik sulap, melainkan berdasarkan teknologi rekonstruksi materi dari Seldon. Makanan yang dihasilkan, asalkan ada cukup energi, materi bisa berubah. Sebelum si tua hitam selesai berbicara, Siang Hari mengangkat kakinya dan memberinya tendangan. Dan secara tidak sengaja menabrak kotak di sampingnya. Di dalamnya terdapat banyak cincin cahaya. Menurutnya, hanya kaisar yang berhak memakai cincin cahaya.
Namun hampir setiap orang di makam pangkalan memiliki satu. Hal ini membuat Siang Hari kehilangan muka. Dia melihat pangkalan memiliki teknologi seperti itu. Tanpa banyak bicara, kami akan merebutnya. Kami akan menduduki planet ini seperti yang Anda katakan untuk bernegosiasi. Inilah syarat-syaratnya. Ini bukan perang, melainkan tindakan penegakan hukum. Kemudian dia memerintahkan pasukan untuk membunuh semua pendeta. Hanya meninggalkan beberapa ilmuwan yang berguna. Namun begitu dia keluar dari gereja, dia tertarik oleh kejauhan lonceng gereja. Dia melihat lencana hitam tua di dada. Dia yakin bahwa Sheldon berada di dalam. Maka dia mengabaikan peringatan dari Dunmore. Dia bertekad untuk bertemu dengan Sheldon. Untuk menghindari memicu sistem pertahanan gereja, Baiju melepaskan cincin cahaya dan senjata di tangannya. Kemudian melepaskan baju besi di tubuhnya. Sheldon. Saya di sini Kaisar. Danor meminta Sheldon untuk menyerah. Agar menghindari korban yang tidak perlu. Sheldon menyatakan bahwa semua ini tak terhindarkan. Tapi akan ada solusi. Kemudian mengundang mereka berdua untuk bernegosiasi di gereja. Setelah masuk ke dalam kubah, Siang Hari mempertanyakan kepada malaikat Raja Sheldon. Apakah kamu yang mengirim pembunuh untukku? Sheldon dengan bangga menjawab. Aku tidak perlu mengirim pembunuh. Aku tahu bagaimana dinasti Kryon akan berakhir. Dan kapan akhirnya? Siang Hari menjadi sangat emosional setelah mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa era kegelapan akan datang. Dia menuduh Sheldon sebagai biang kerok perang. Untuk membuat Siang Hari percaya pada kebenaran prediksi, Sheldon langsung menunjukkan Nucleus Prime. Menunjukkan kesediaan untuk berbagi formula interpretasi dengan Dunmore. Biarkan mereka melihat nasib masa depan mereka sendiri. Siang Hari jelas tidak percaya pada teori Sheldon. Dia percaya bahwa manusia dapat mengatasi takdir. Dia mengancam Sheldon untuk mengakui kekurangan dalam psikohistori. Atau dia akan menghancurkan seluruh Trantor. Sheldon sama sekali tidak memperdulikan Siang Hari. Melainkan langsung berbicara dengan Dunmore. Di masa depan, setiap detik berubah. Aku tidak sedang menakut-nakuti kamu, Sheldon. Membuat masa depan menjadi lebih baik, psikohistori adalah nyata. Melihat Sheldon tidak mau menyerah, Hari hanya bisa memerintahkan untuk menembak jatuh kapal perang yang tak terkalahkan. Dia ingin menghancurkan segala hal yang berarti bagi Sheldon. Setelah berbicara, Hari pergi meninggalkan kubah, sambil membawa pergi inti cahaya Sheldon. Sementara itu, di orbit Endor, kedua armada sedang bertempur sengit. Kekaisaran pertama kali mengirimkan pesawat tempur Peris. Dimaksudkan untuk menghancurkan modul navigasi kapal perang yang tak terkalahkan. Kapal perang yang tak terkalahkan segera merespons. Mereka mengirimkan kapal perang rendah untuk bertempur 1 lawan 1. Setelah serangkaian pertempuran sengit, kapal perang yang tak terkalahkan kehilangan kemampuan tempur. Namun, Peris 1 yang dikemudikan oleh Cole juga terkena tembakan dari kapal perang yang tak terkalahkan. Pesawat tempur yang tak terkendali segera jatuh ke Trantor. Sementara itu, Siang Hari kembali ke kapal induk. Dia memerintahkan Jenderal Rios untuk mengaktifkan senjata pamungkas, menghancurkan kapal perang yang tak terkalahkan. Namun pada saat itu, Jenderal menerima pesan bantuan dari Cole. Ternyata dia selamat setelah jatuh dari pesawat. Begitu senjata pamungkas diaktifkan, Cole juga tidak akan luput dari kematian. Namun Jenderal tidak berani melawan perintah Siang Hari. Tembak! Seiring dengan kejatuhan kapal perang yang tak terkalahkan, dia ada di permukaan Terminus, membentuk titik gravitasi. Seluruh planet seketika terbelah. Mulai sekarang bintang Terminus tidak akan ada lagi. Basis pertama hanya tinggal 2 orang terakhir. Melihat pemandangan kehancuran akhir zaman, Siang Hari tersenyum puas. Namun, target yang ingin dia hancurkan tidak hanya planet ini. Ada planet lain yang telah tunduk kepada pangkalan pertama. Meskipun Siang Hari tahu koordinat planet ini, dia masih ingin biar saat ini ada total 7 planet yang telah tunduk pada basis. Dan planet berikutnya yang ingin dia hancurkan adalah planet asal Little Red, Bis. Namun ketika Bayo memerintahkan untuk melompat, Jenderal Liu secara terang-terangan melanggar perintah militer. Dia pikir dia sudah menghancurkan basis pertama. Tidak perlu lagi untuk memusnahkan semuanya. Bayo selalu melakukan apa yang dia katakan. Dia pasti akan menangani sel kanker di wilayah luar ini. Dengan begitu, prinsip moral kekaisaran tidak akan ada lagi. Kami tidak akan bisa terus seperti ini. Jika kamu mau, cepat bertindak, tidak bisa. Jika kamu ingin memukul saya, sekarang adalah kesempatan terakhir. Mungkin kamu juga tidak berani, tapi yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah, pada saat program lompatan diaktifkan, Malo memaksa mengubah koordinat. Kapal lompatan langsung melompat ke posisi kapal tetangga. Jutaan kapal perang kekaisaran hancur dalam sekejap. Ternyata ras luar angkasa sudah lama tunduk kepada basis. Semua yang mereka lakukan sebelumnya. Semua ini telah direncanakan bersama Malo sebelumnya. Bangsa angkasa tidak lagi milikmu, Kaisar. Program lompatan ada di sini.
Kami telah mempermainkanmu. Begitu ruang terlipat, tidak bisa dikembalikan lagi. Kapal perang Rubicon tempat mereka berada juga tidak akan lolos. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bayangan ketakutan langsung melanda. Dia segera memerintahkan pengambil cahaya untuk menyiapkan kapsul penyelamatan untuknya. Namun, pengambil cahaya menolak langsung White Day. Meskipun begitu, mereka semua akan mati di sini. Namun demi kebebasan bangsa angkasa, pengorbanan ini tidak seberapa. Ini adalah rencana Sheldon. Dia memanfaatkan Malo untuk menarik seluruh armada kekaisaran ke bintang terakhir. Untuk menangkap mereka semua sekaligus. Kamu datang saat dipanggil. Kau terlalu mudah ditebak. White Day yang frustasi hanya bisa mengeluarkan kemarahannya pada Malo. Saat-saat krusial, Lios juga bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, White Day memerintahkan penjaga untuk mundur. Dia berencana membunuh pengkhianat ini dengan tangannya. Beberapa putaran berlalu, Rios jelas kehilangan kemampuan untuk melawan. Siang menendangnya ke dalam kabin udara, berencana melemparkannya keluar angkasa. Namun, Rios menyimpan kartu as untuk dirinya sendiri. Saat dia ditembak keluar dari kabin, meskipun mesin perpindahan raja diaktifkan, tubuh Siang telah ditukar. Tanah Siang yang sombong akhirnya jatuh bersama dengan bintang Endpoint. Aku menukar tempatnya saat dia menyerangku. Aku menyelipkan perangkat lain ke dalam jubahnya, namun, ruang luar akan runtuh. Semua orang akan mati di sini. Namun, mengorbankan beberapa ribu orang dapat mencegah kematian miliaran orang. Ini tanpa ragu merupakan hal yang layak. Ada satu kapsul penyelamatan di kapal. Namun hanya bisa mengirim satu orang pergi. Karena oksigen di dalamnya hanya cukup untuk mendukung satu orang selama sehari. Marlowe memberikan kesempatan ini kepada Xiao Hong. Semoga dia dapat terus memperluas pengaruh Sheldon. Setelah kapsul penyelamatan pergi, Marlowe mengeluarkan anggur yang sudah lama disimpan. Lalu duduk bersama Jenderal Rios di Cambridge. Keduanya mengangkat gelas dan minum dengan lahap. Tenang menghadapi kedatangan kematian. Tidak lama kemudian, Xiao Hong naik kapsul penyelamatan ke wilayah yang tidak diketahui. Melihat bahwa oksigen hampir habis, dia hanya bisa menunggu dengan tenang kedatangan kematian. Namun pada saat itu, Quan Long muncul di depannya. Kapsul penyelamatan segera ditangkap oleh Quan Long. Lau Hei lah yang menyambutnya. Dia bertanya kepada Xiao Hong di mana Marlowe berada. Xiao Hong akhirnya menceritakan semuanya kepada Lau Hei. Keduanya bercampur antara kesedihan dan kebahagiaan, berpelukan sambil menangis. Sementara itu, Sheldon juga perlahan-lahan keluar. Quan Long bisa melakukan banyak hal, kamu juga sudah melihatnya sendiri. Dia lebih besar dari yang terlihat, itulah rencana aslinya. Bintang Endpoint pasti akan dihancurkan. Dengan begitu, basis ini bisa bertahan. Sebelum Zorak dihancurkan di Endor, Quan Long membawa semua anggota basis pertama melarikan diri keluar angkasa. Thor sedang menonton.